Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Utami dengan NIM 2010 505092. Izinkan saya mempresentasikan hasil kerja makalah saya. Judul makalah saya ialah Pandangan Islam Terhadap Kepercayaan USG. Ultrasonografi adalah alat pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound atau gelombang suara yang dipancarkan oleh transducer. USG menggunakan bunyi ultrasonik yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz. Teknik ini memanfaatkan konsep refleksi bunyi. Suara merupakan fenomena fisik untuk mentransfer energi dari satu titik ke titik lainnya. Saat bunyi ditembakkan ke organ, maka organ-organ besar akan memantulkan bunyi. Ada yang memiliki koefisien refleksi besar dan ada yang kecil. Hal ini yang akan menghasilkan citra atau gambar. Dengan frekuensi yang tinggi ini, ultrasound dijadikan peralatan diagnostik karena dapat memperlihatkan organ di dalam tubuh manusia, baik yang diam atau bergerak. Pemeriksaan dengan ultrasonografi lebih aman dibandingkan dengan pemeriksaan menggunakan sinar X. Karena gelombang ultrasonik yang digunakan tidak akan merusak material yang dilewatinya, sedangkan sinar X dapat mengionisasi sel-sel hidup. Karena ultrasonik merupakan salah satu gelombang mekanik, maka pemeriksaan ultrasonografi disebut pengujian tak merusak. USG dapat mengukur kedalaman suatu benda di bawah permukaan kulit melalui selang waktu dipancarkan sampai dipantulkan kembali gelombang ultrasonik. Pencitraan diagnostik dengan menggunakan USG dinyatakan aman, bahkan untuk seorang ibu hamil sekalipun, karena ultrasound menggunakan gelombang suara frekuensi yang tinggi yang tidak dapat didengar manusia. Mempercayai USG dalam Islam belum banyak diketahui oleh umat Muslim. USG atau ultrasonografi merupakan teknologi canggih yang mampu memberikan gambaran kondisi bayi di dalam rahim. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu dengan pasti kapan seseorang meninggal dunia di bumi ini, ia akan dikubur, termasuk apa saja yang terdapat dalam rahim seorang ibu. Tentu saja selain Allah tidak ada yang bisa mengetahuinya dengan pasti. Kelebihan pemeriksaan USG, pasien dapat diperiksa langsung tanpa persiapan dan memberi hasil yang cepat. USG juga bersifat non-invasif, sehingga dapat dilakukan pula pada anak-anak, aman untuk pasien dan operator karena tidak tergantung pada radiasi ionisasi. Selain itu, USG dapat membedakan jenis jaringan seperti jaringan payudara dengan melihat perbedaan interaksi dengan gelombang suara serta dapat mendeteksi struktur yang bergerak seperti pulsasi fetal. Kekurangan pemeriksaan USG karena transducer dengan kulit ini dapat kontak dengan baik sehingga bisa terjadi artefak sehingga perlu diberi jeli sebagai penghantar ultrasound. Selain itu, bila ada celah dan ada udara, gelombang suara akan dihamburkan serta tidak 100% akurat. Artinya kemungkinan ada kelainan bawaan atau kecacatan pada janin yang tidak terdeteksi atau interpretasi kelamin janin yang tidak tepat. Penentuan umur kehamilan merupakan informasi yang penting diketahui dalam bidang obstetrisi dan merupakan alat rujukan terbanyak dari daerah yang belum mempunyai fasilitas USG. Kaidah bioetik yang juga didapatkan 5 kaidah dasar, yaitu yang pertama kaidah niat atau kaidah niat. Prinsip ini meminta dokter agar berkonsultasi dengan hati nuraninya. Seorang dokter dapat saja melakukan suatu prosedur dengan alasan yang mungkin masuk akal dari sudut pandang luar. Namun sesungguhnya memiliki niat berbeda dan tersembunyi. Pada kasus ini, dokter telah menentukan diagnosis berdasarkan klinis medis yang tampak pada pasien dan hasil USG pasien. Pemberian penjelasan tentang kondisi pasien yaitu usia kehamilan saat masuk 22 minggu, 2 hari, presentasi kepala, TPJ 600 gram. Kaidah kepastian atau kaidah al-yakin, tidak ada yang benar-benar pasti dalam ilmu kedokteran. Artinya, tingkat kepastian dalam ilmu kedokteran tidak mencapai standar yakin yang diminta oleh hukum. Meskipun demikian, diharapkan dokter dalam mengambil keputusan medis dengan tingkat probabilitas terbaik dari yang ada. Begitupun dalam kasus ini, dokter mengambil kesimpulan dengan diagnosis berdasarkan evidence
basic medicine. Kaidah al-darar, intervensi medis untuk menghilangkan al-darar atau luka, kerugian, kehilangan hari-hari sehat. Pasien tidak boleh menghilangkan al-darar dengan al-darar yang sebanding, dan keseimbangan antara kerugian dan keuntungan. Dalam kasus ini, petugas medis telah memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh pasien dibanding kerugiannya, yaitu dengan mempertahankan kehamilan pasien. Kaidah kesulitan atau kesukaran. Kaidah al-masyaqqat, kebutuhan melegalisir yang dilarang dalam kondisi ini yang menyebabkan gangguan serius pada kesehatan fisik dan mental. Jika tidak disegerakan disembuhkan, maka kondisi tersebut memberi keringanan dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan dan kewajiban syariah. Dalam kasus ini, segala bentuk gangguan serius yang terjadi pada pasien harus segera diminimalisir untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental pada pasien. Kaidah kebiasaan. Dalam prinsip ini, standar yang diterima secara umum seperti standar operasional produser atau SOP untuk perawatan klinis dianggap sebagai hukum dan diperkuat oleh syariah. Terkait dengan kasus tersebut, pasien telah menerima upaya yang proporsional dalam tindakan medis dan telah sesuai dengan SOP yang ada. Kesimpulan, ultrasonografi atau USG sangat populer digunakan untuk memantau kondisi janin, perkembangan kehamilan, persiapan persalinan, dan masalah-masalah lain. Ultrasonografi adalah alat pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound yang dipancarkan oleh transducer. Seorang wanita tidak dilarang berobat kepada dokter pria, terlebih lagi ia seorang spesialis yang dikenal dengan kebaikan, akhlak, dan keahliannya, dengan syarat bila memang tidak ada dokter wanita yang setara dengan dokter pria tersebut atau keadaan si pasien yang mendesak harus cepat ditolong, bila tidak segera akan cepat menjalar dan membahayakan nyawanya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.